Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 18 Agustus 2023 genap 110 tahun lalu hari kelahiran Monsinyur Gabriel Manek. Mari kita ikuti renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Bele dari Kupang dengan tema setia. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
sahabat Monsignor Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, kita memperingati hari kelahiran Monsignor Gabriel Manek SVD 110 tahun yang lalu. Dan bacaan Injil yang dibacakan tadi ada satu kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Ini, seluruh bacaan ini tentang hidup perkawinan atau tidak kawin. Dan Tuhan Yesus tekankan itu atas kemauan sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Lalu itulah yang disebut kemauan sendiri atas panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Dan para sahabat, saya segarkan kembali dalam ingatan kita 7 sakramen itu. Baptis, Ekaristi, dan Krisma itu sakramen peralihan atau pendewasaan kita menjadi putra Allah, putra putri Allah melalui baptis. Kemudian kita diterima dalam perjamuan melalui Ekaristi, dan kita diutus untuk pewartaan dan dikuatkan melalui sakramen Krisma. Sehingga 3 ini, baptis, Ekaristi, dan Krisma itu peralihan atau pendewasaan. Sedangkan ada 2 sakramen, perkawinan dan imamat, itu perutusan. Perkawinan itu 2 orang menjadi satu, diutus untuk menurunkan keturunan, dan selanjutnya mereka menjadi saksi Kristus dalam hidup berkeluarga. Dan sakramen imamat itu orang itu memilih dengan kehendak bebas, dia ditabiskan dan dia diutus untuk melayani sesama dalam martabat imamat. Sedangkan sakramen tobat dan perminyakan kudus, perminyakan suci itu untuk sakramen perobatan. Sekarang saya hanya mau memohon perhatian kita, memusatkan perhatian pada sakramen perkawinan dan imamat. Ini perutusan. Disinilah kalau kawin, yaitu harus ada kesetiaan, setia. Dan dalam ajaran Tuhan Yesus yang kita pegang teguh dalam tradisi Katolik, itu satu suami satu istri seumur hidup, setia sampai mati. Lalu imamat pun demikian. Kalau imamat itu berarti orang ini diberi kebebasan memilih dan menjawab panggilan itu, dan tidak kawin seumur hidup. Inilah yang kita lihat sebagai kesetiaan. Setia dalam hidup perkawinan, setia dalam hidup imamat. Setia berarti sampai mati. Inilah tema renungan kita saat ini, yaitu setia. Dan Monsignor Gabriel Manek SVD, dia telah menunjukkan kepada kita selama hidupnya, dia setia sebagai seorang imam dan terakhir sebagai seorang uskup agung. Dia setia dalam panggilannya, setia untuk tidak kawin. Sedangkan kita yang lain, yang awam, setia dalam hidup perkawinan. Itulah yang tema sentral
dari Injil ini, yaitu Yesus katakan bahwa kalau orang kawin, dia itu setia satu sama lain seumur hidup. Dan ada orang yang dengan kemauannya sendiri tidak kawin, tapi demi kerajaan surga. Ini demi kerajaan surga. Sehingga para sahabat terkasih, mari kita meneladani Monsinyur Gabriel Manek dalam kesetiaan yang para imam, biarawan biarawati setia hidup tidak kawin demi kerajaan surga. Kita yang lain sebagai awam hidup kawin setia demi kerajaan surga. Dan Tuhan menerima kesetiaan kita ini sebagai jawaban atas panggilan Tuhan. Tuhan memanggil entah sebagai imam, biarawan atau biarawati. Tuhan memanggil dalam hidup perkawinan, dan dalam panggilan ini entah hidup berkeluarga atau sebagai imam, biarawan atau biarawati, setia sampai mati. Dan itulah yang menjadi tugas kita. Monsinyur Gabriel Manek, doakan kami. Kita menyerahkan diri kepada Bunda Maria melindungi kita, dan Tuhan Yesus menerima kesetiaan kita. Puji Tuhan. Selamat para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun saja berada. Terima kasih. Tidak terasa, sudah 110 tahun lalu, Monsinyur Gabriel Manek SPD sebagai bayi lahir di Ailomea, Lahurus Timor. Puji Tuhan, kita tetap setia meneladani Monsinyur Gabriel Manek SPD sebagai tokoh orang beriman yang setia dalam panggilan hidupnya sebagai seorang imam Tuhan dan terakhir sebagai Uskup Agung Ende. Bunda Maria Ratu Rosari, lindungi kami dalam hidup ini, dalam kasih Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil.